Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan mengupas dari kajian psikologi Islam. Tentunya akan sangat berbeda sekali antara kajian psikologi Islam dengan psikologi ilmu atau psikologi umum, psikologi perkembangan dan sebagainya. Jadi pembedaan kita yaitu antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Beberapa kajian penting yaitu yang akan kita kaji mulai pertemuan pertama hingga terakhir nanti, yaitu poin-poin penting dalam psikologi Islam, khazanahnya, manfaatnya dan lain sebagainya akan kita kaji per poin hingga akhir nanti. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji yaitu bagian pertama dari psikologi Islam. Jadi bagaimana psikologi Islam ini dikaji, bagaimana ini ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Dasar yang pertama yaitu cara pandang baru berpikir tentang psikologi bagi orang Islam. Tentunya berpikir psikologi ini sangat berbeda sekali, baik secara keilmuannya, baik secara teorinya, bahkan baik secara pelaksanaannya. Tentunya orang melakukan ibadah ini menggunakan telaah dari psikologi dan telaah dari keilmuan yang lain tentunya akan sangat berbeda. Makanya di sini psikologi Islam menjadi hal yang sangat penting sekali sebagai keilmuan dalam menambah khazanah dari keislaman. Kemudian yang kedua, kajian psikologi Islam menjadi sangat penting karena prakteknya disiplin keilmuan Islam yang mendasar pada teori psikologi. Jadi di dalam psikologi Islam sendiri ini juga menggunakan teori psikologi barat, selama ini masih bisa digunakan dan dampaknya baik, ini masih bisa digunakan teori barat. Misalkan teorinya Plato, teorinya Erik Erikson tentang teori sosial, ini tidak apa-apa dipakai tentang perkembangan manusia selama ini tidak melanggar dasar-dasar dari Islam. Kemudian selanjutnya protes kalangan Islam terhadap psikologi barat. Ini maksudnya adalah banyak sekali teori-teori dari psikologi barat yang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semisal mencontohkan suatu teori, misalkan ada contohnya ada anjing, ada babi, padahal contoh-contoh ini yang sebagai eksperimennya orang barat di dalam Islam ini adalah diharapkan. Kemudian yang membedakan lagi, psikologi barat mengatakan bahwasanya alam semesta secara keseluruhan bersifat labil dan perkembangan manusia mulai dalam masa
masih sangat sedikit sekali. Oke, selanjutnya terkait dengan metode dalam psikologi Islam. Ada banyak metode ini ya, Anda bisa baca sendiri karena ini sudah mengarah kepada sudah mendasar sekali ya. Ada metode similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja konsep psikologi barat dengan kewajiban Islam. Misalkan psikologi barat teorinya apa? Saya teringat psikologi yang barat itu Plato ya. Plato mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ternyata ini ketika kita ambil sama dengan ajaran Islam, bahwasanya Tuhan itu esa, satu gitu ya. Ada paralelisasi, ada komplementasi, ada komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Oke, lanjut. Nah, ini pola yang penting ini ya, pola pengkajian psikologi Islam, yaitu terkait menjelaskan Islam, baik ajarannya dan umatnya. Maksudnya di sini teori-teori psikologi memiliki keunggulan dalam menjelaskan dan memprediksi tingkah laku manusia. Jadi kita masih tetap fokus pada tingkah laku manusia. Kemudian perbandingan psikologi dengan Islam. Bagaimana teori-teori perilaku ini kita bandingkan dengan Islam. Kemudian penilaian Islam. Bagaimana Islam itu sebagai sumber pedoman kehidupan manusia. Kemudian terakhir membangun konsep psikologi berdasarkan Islam. Membangun teori-teori baru dengan dasar yaitu Islam. Dari pola di atas disimpulkan bahwasanya psikologi Islam berdasarkan pandangan dunia Islam. Jadi kita tidak bisa membuat teori baru yang melanggar ajaran Islam. Jadi ada teori Islam, ada teori psikologi, kita buat teori, menjadilah itu namanya psikologi Islam. Jadi yang kita kaji adalah sub-subnya, tidak yang pokok-pokok. Kemudian perumusan psikologi bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis. Dasar utama kita yaitu Al-Quran dan hadis. Mencari khasanahnya, manfaatnya, fadilahnya itu apa. Kemudian perumusan psikologi bertolak dari khasanah keislaman klasik, gitu ya. Metode tadi ya. Tema-tema yang penting ini, tema-tema dalam psikologi Islam. Jadi kalau di psikologi barat itu ada jiwa, ada akal, sama. Dalam Islam pun juga ada poin-poin penting yang dikaji. Yang pertama terkait dengan naf atau jiwa. Naf itu yaitu jiwa, memiliki dorongan yang kuat berbuat baik atau berbuat buruk. Kemudian qalb atau hati. Hati ini sebagai penimbang. Unsur halus bersifat ketuhanan. Yang ketiga ada akal. Akal itu adalah otak. Kemudian syahwat. Jadi syahwat. Kemudian ada hawa. Beda ya antara syahwat dengan hawa. Kalau hawa itu hawa nafsu. Ini dorongan syahwat kepada sesuatu yang bersifat rendah. Kalau hawa nafsu itu lebih mengarah kepada negatif. Kemudian basiroh. Basiroh ini sudah sangat dalam sekali ya. Ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki basiroh ini. Basiroh adalah mata hati, mata batin. Bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat tanpa harus melalui panca indera. Bisa melihat jarak jauh di mana sana bisa. Namanya basiroh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan, ada saran, kritik, silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.